teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan Matematika itu menyenangkan. Katanya matematika itu susah, karena kita harus banyak menghitung dan menghafalkan rumus-rumus. Namun jika sejak SD berpikir seperti itu, artinya apa yang kita lakukan selama ini salah. Untuk mengubah cara pandang kita tentang matematika, yuk kita tonton tayangan berikut ini. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika, sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa ngerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu, mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka, menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya, bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini.
Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khwarizmi lah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh, hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat, menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Berikanlah 2 contoh pengaplikasian konsep matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adek takut. Adek nggak usah takut. Adek kan hebat, oke? Bu, jadi rapat di sekolahanku. Jadi dong, orang tua kan perlu tahu agenda sekolah untuk anak didiknya. Sudah siap? Yuk. Ini kan hari pertama sekolah. Ayah tanya, sebutkan 2 hewan mamalia. Sapi. Satu lagi? Kuda. Bukan, anak sapi. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jatuh cinta pada matematika itu bukan tidak mungkin. Ibu Vivi Alatas contohnya. Beliau adalah ilmuwan matematika yang dari awal terpesona pada angka dan logika. Masa kecilnya di sekolah dikelilingi oleh orang-orang yang membuatnya tertarik pada pelajaran yang dianggap susah ini. Jadi, sejak kelas 2 SD kan anak-anak tuh sering ditanyain, cita-citanya tuh mau jadi apa? Kebanyakan zaman saya dulu kalau ditanya, kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur. Tapi saya bilangnya mau jadi ahli matematika, sok tahu. Padahal mungkin nggak tahu ahli matematika itu apa. Cuman dari kecil saya sudah sangat tertarik dan senang pelajaran matematika. Ditambah lagi saya beruntung hampir selalu guru-guru matematika saya bukan hanya pintar, tetapi orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang pribadinya itu membuat saya mengambil hipotesa jangan-jangan matematika yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Beranjak remaja, kecintaan itu makin besar. Ibu Vivi lalu kuliah di jurusan matematika di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Rahasianya mencintai matematika hanya satu, tidak gampang menyerah ketika ditantang masalah, terus mencoba, bertanya, dan mencari jawabannya. Mungkin semua itu tentang tekun, telaten, teliti, latihan terus-terus ya. Saya ya pada saat zaman saya gitu ya seringnya beli kertas yang banyak, dicoba. Kemudian alhamdulillah tadi guru-gurunya tuh memberi kesempatan untuk tanya, untuk protes, untuk mencoba lagi. Bahkan di antaranya belajar juga ambil dari buku-buku yang tidak disuruh dibeli di sekolah. Ya
matematika seperti apapun yang lainnya, ada pepatah bahasa Jawa, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Love is a habitual process, artinya tambah lama dicoba, tambah kelihatan indahnya. Kalau sudah cinta, segalanya jadi mudah. Ketekunan Ibu Vivi terhadap matematika membawanya ke kampus bergengsi di Amerika Serikat, Princeton University. Kampus yang juga alma mater dari idolanya, seorang fisikawan hebat bernama Richard Feynman. Ibu Vivi lalu lulus dan bekerja di Bank Dunia sebagai ekonom yang menerapkan model matematika untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi saintis di zaman ini di mana aja nggak susah, karena sekolahnya ada di mana aja. Artinya banyak sekali hal-hal asalkan niatnya kuat. Nah, yang tadi terus istiqomah, tekun, telaten, teliti. Kita mau belajar apa aja ya. Dari mulai kayak Khan Academy, Coursera, YouTube, Google, mau belajar apa aja ada. Yang penting terus mau dan percaya bahwa mampu. Kalau saya pikir semua orang bisa pintar, semua orang bisa menyukai matematika dan bisa matematika. Mungkin yang harus ditekankan adalah dasar-dasarnya punya, sehingga nggak keburu nggak suka duluan. Kalaupun nggak suka duluan, banyak cerita orang-orang yang terus mencoba melihat, akhirnya bisa melihat keindahannya. Kenapa belajar sains, belajar matematika penting saat ini? Dunia berubah. Sekarang ini era yang disebut dengan 4.0, digital teknologi dan sebagainya. Artinya yang harus kita lakukan, saya selalu bilang, revolusi mental yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, kita lihat ke depan bahwa kebutuhan akan sains, teknologi, math itu sangat-sangat penting kalau Indonesia mau tidak ketinggalan. Bagi Bu Vivi, karir sebagai seorang matematikawan sangat terbuka lebar. Ketakutan bahwa belajar matematika susah bekerja itu pandangan usang. Kenyataannya di dunia yang penuh dengan data dan statistik, belajar matematika adalah investasi penting untuk masa depan. Bukan cuma Indonesia, dunia butuh lebih banyak mathematician, dunia butuh lebih banyak orang yang terus mungkin juga bukan cuman mathematician per se, yang Renaissance men, women yang mau mencoba merangkum, melihat semuanya. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang, mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kitalah yang mesti mulai ngubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan nggak nganggep lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngafal rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Banyak yang nganggep kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidang yang itu-itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadapin di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita, manusia, untuk nyelesain masalah dan ngerti tentang dunia. Sekarang, lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu rubuh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin nggak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Sekarang kita tahu kalau matematika itu ada di mana-mana. Matematikalah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya.
Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Menurutmu, mengapa mempelajari matematika bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan kita mengerti tentang dunia? Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Ada banyak trik untuk membuat matematika dan IPA lebih mudah dipelajari. Teman-teman ingin tahu? Lebih sulit mana? Ilmu sejarah atau matematika? Kalau kamu mempelajari sejarah, kamu akan bisa menerangkan bagaimana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanpa perlu tahu bahwa ada sebuah masa ketika kerajaan Inggris menjajah kita. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa dipelajari. Tapi kamu tidak perlu menghafalkannya secara runtut. Sedangkan dalam matematika, kamu diharuskan untuk memiliki keruntutan dalam berpikir. Kamu tidak akan bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku tanpa mengetahui apa itu akar, apa itu kuadrat. Kamu tidak akan tahu akar kuadrat kecuali kamu tahu perkalian dan pembagian. Dan kamu tidak akan tahu keduanya tanpa mengetahui penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jika diibaratkan pohon, kamu harus mengerti akarnya terlebih dahulu sebelum memahami batang, dahan, ranting, dan buahnya. Tapi yang menarik dari matematika adalah kalau kamu sudah mengerti konsep dasarnya, kamu bisa menurunkan sendiri konsep-konsep berikutnya. Dan hal inilah yang tidak bisa dilakukan dengan sejarah. Ini juga yang dilakukan oleh John Nash, seorang matematikawan eksentrik peraih Nobel Ekonomi. Ketika mahasiswa, ia lebih suka untuk menurunkan sendiri konsep-konsep matematika ketimbang datang ke kelas dan belajar dari dosen. Jadi sebenarnya matematika itu tidak sesulit ilmu sejarah. Hanya dibutuhkan kesabaran untuk mengerti konsep-konsep akarnya, lalu mengikuti bagaimana akar ini tumbuh hingga berbuah menjadi beragam konsep. Nah, buat kamu yang sedang atau ingin belajar matematika atau IPA, termasuk turunannya seperti ilmu-ilmu teknik, ada beberapa tips supaya belajar kamu lebih mudah. Tips pertama, gunakan dua mode berpikir secara bergantian. Pikiran kita memiliki dua mode, focus thinking atau berpikir terfokus dan juga diffuse thinking, berpikir tersebar. Biasanya kita menggunakan yang pertama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Di situ kita fokus pada pola-pola tertentu dan menyingkirkan hal-hal lain yang tidak berkaitan. Biasanya ketika kita bilang bahwa kita sedang belajar, kita sedang ada dalam mode ini. Nah, sedangkan dalam mode kedua, kita lebih melihat gambaran besarnya. Bisa jadi hal-hal yang sepertinya tidak berkaitan dengan masalah yang ingin kita pecahkan, justru membantu kita. Dan di sini otak berusaha mencari hubungan antara hal-hal yang acak. Dari sinilah solusi kreatif muncul.
Biasanya ini terjadi justru ketika kita sedang melakukan aktivitas lain pada saat kita beristirahat dari belajar. Habis nurunin rumus, nggak dapet, capek, istirahat, bikin mie, malah nemu salahnya di mana. Jadi jangan belajar nonstop, kasih istirahat, kasih jeda, dan juga tidur yang cukup supaya otak kamu tetap segar. Tips kedua, potong materi pelajaran menjadi cuilan-cuilan kecil. Salah satu cara efektif untuk mengingat sesuatu adalah dengan memilahnya ke dalam kelompok-kelompok kecil atau chunk. Coba sekarang ingat angka berikut. Gampangan mana ini sama kalau yang dibagi kayak gini? Pasti gampangan yang kedua kan? Nah, sama halnya dengan materi pelajaran. Kamu bisa membagi sebuah konsep yang rumit ke dalam konsep-konsep yang sederhana. Kamu cukup mengingat konsep-konsep yang sederhana tadi, serta hubungan satu sama lain dalam membentuk konsep yang lebih besar. Nanti, pada saat kamu berupaya untuk memahami atau menghafalkan konsep tersebut, lakukan tanpa melihat buku terlebih dahulu. Gak apa-apa, seingatnya. Salah juga gak apa-apa. Nanti kalau udah mentok, baru kamu boleh lihat buku. Hal ini perlu dilakukan berulang-ulang setiap kali kamu mempelajari konsep yang baru, untuk memastikan bahwa konsep ini sudah tersimpan dalam memori kamu. Tips ketiga, gunakan teknik menghafal yang seru. Menghafalkan rumus, urutan, atau angka-angka konstanta bisa jadi sangat membosankan. Nah, kamu bisa menggunakan cara-cara yang seru supaya mereka lebih mudah untuk dihafal. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat pemisalan-pemisalan seperti pada video Fisika Cinta Hutata yang membawa konsep fisika lebih dekat kepada apa yang kamu alami sehari-hari. Selain itu, kamu bisa juga membuat cerita, lagu, atau menyingkat huruf depan dari kata-kata yang ingin dihafalkan. Unsur-unsur golongan 1 pada tabel periodik misalnya, bisa kamu buat menjadi cerita seperti Herulina kawin, Robi CS frustrasi. Tips keempat, berlatih soal tanpa membuka kunci jawaban terlebih dahulu. Latihan soal adalah sebuah cara untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai sebuah materi atau belum. Latihan soal perlu disertai dengan evaluasi supaya kamu tahu di bagian mana kamu belum mengerti. Tapi hati-hati, kalau kamu menggunakan latihan soal dengan kunci jawaban atau pembahasan, jangan dibaca dulu sebelum kamu mencobanya. Dan ketika nanti kamu membaca pembahasannya, kamu harus tahu kenapa solusinya seperti itu. Jangan cuma dibaca terus mikir, oh gitu, ngerti. Lebih baik kamu tersesat pada saat latihan supaya jalanmu nanti mulus ketika ujian. Tips kelima, lakukan pekerjaan sulit selagi kamu masih fresh. Kalau kamu mau mempelajari konsep yang baru atau mengerjakan PR yang sulit, ada baiknya kamu kerjakan di pagi hari ketika energi mental kamu masih banyak. Kalau nanti mentalmu sudah capek, materinya susah, pasti kamu bakal butuh istirahat atau malah main game. Tips keenam, aplikasikan trik-trik mental untuk membantumu belajar. Ada kalanya ganti suasana dapat membuatmu lebih fokus dalam belajar. Pilih tempat yang tenang. Kalau perlu, miliki ruang khusus untuk belajar. Agar setiap masuk ke ruangan itu, kamu langsung masuk mode belajar. Terus, jangan fokus pada hasil akhir. Jangan fokus pada ketidaktahuan kamu atau seberapa jauh kamu sudah tertinggal dalam pelajaran. Tapi fokus pada upaya kamu untuk memahami dimulai dari konsep yang paling dasar. Anggap ini sebagai sebuah teka-teki atau tantangan yang ketika kamu pecahkan, karakter kamu akan naik ke level berikutnya. Ketika kamu berhasil memahami sebuah konsep yang sederhana, kamu akan punya rasa percaya diri untuk melangkah ke level berikutnya. Dan rasa percaya diri bahwa kamu nggak bodoh adalah hal yang paling penting dalam belajar. Karena siapa lagi yang mau percaya sama kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Tips ketujuh, ingat bahwa ketekunan lebih penting daripada kepintaran semata. Kalau kamu melihat ada seorang teman yang jauh lebih mengerti suatu materi, belum tentu dia lebih pintar daripada kamu. Kemungkinan besar dia lebih tekun dan lebih dulu mempelajari materi tersebut. Sama halnya dengan bermain sepak bola atau alat musik. Memahami konsep-konsep dalam matematika atau IPA membutuhkan sebuah skill yang harus diasah. Tidak mungkin kamu menguasai konsep yang rumit hanya dalam semalam. Dibutuhkan latihan berulang-ulang untuk dapat memahami konsep-konsep tersebut. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Cari dan jabarkanlah teknik atau metode menghafal seru yang baru dalam usahamu memahami suatu materi, seperti tabel periodik, rumus tertentu, atau lainnya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.
Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.